hal yang sangat ada perbedaan bagi saya ketika saya berubah konten seperti ini. Awal mulanya kan konten saya tentang persilatan. Ketika saya masuk ke konten pembelaan terhadap ulama, ketika saya keluar ini saya kayaknya harus pakai masker dulu sih. Jadi mengantisipasi takut terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kadangkala kejahatan itu terjadi bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan dari pelaku. Maka waspadalah, termasuk saya pribadi. Takutnya nanti orang-orang dari rumahnya nggak niat buruk, tapi ketika melihat saya di jalanan, mungkin orang-orang yang tidak suka dengan konten saya, langsung lah. Dan bedanya antara dulu dan sekarang. Kalau dulu ketika saya keluar ketemu dengan subscriber masih konten persilatan, mas foto mas. Tapi kalau sekarang, jangankan foto. Kadangkala orang yang melihat saya mungkin karena kesebalannya, kebenciannya, geram gitu ya, geram. Oke, assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita jumpa lagi di Studio Podcast. Apa? Studio Podcast. Jadi pada hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, Sakera 212, yang tentunya kalian pasti tahu siapa dia. Ya. Jadi sudah lama nih kita tidak bertemu, Boy. Iya kan, kita juga punya kesibukan masing-masing. Punya kesibukan masing-masing. Jadi untuk menyambut kedatangan Bang Sakera 212, jadi kita harus mulai dengan penampilan kita yang ceria. Tentunya tetap jangan lupa no rasis, no hoax, dan no provokasi tentunya. Ya, tentunya bagaimana kabar juga keluarga di rumah? Alhamdulillah, kalau kabar alhamdulillah I'm fine. Khair. Antum bil khair. Labudda bisurur. Benar. Iya, kalau kita pengen bahagia jangan lupa bersyukur. Dan menikmati sesuatu hal yang mungkin sudah ditakdirkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus jangan nunggu bersyukur itu mendapatkan hal yang besar. Benar. Tapi mulailah dari per hari mendapatkan hal kecil, kita harus bersyukur. Mantap. Seperti itu. Ya udah, langsung saja. Ada beberapa pertanyaan yang dari teman-teman saya dikirim ke saya. Bang, tolong nih Bang, tanyakan pada Sakera 212. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman itu, Boy. Oke, siap. Insyaallah nanti kalau misalkan tidak mengandung kode etik jurnalistik saya jawab. Jadi tidak boleh melanggar ya. Tidak boleh melanggar, takut diciduk, Bro. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman dan juga ini pertanyaan dari saya sendiri. Langsung saja. Langsung. Bang Sakera sudah siap menjawab? Sudah siap. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Jadi banyak dari teman-teman itu yang menanyakan selama beberapa hari, beberapa minggu, mungkin sekitar kurang lebih 2 minggu, Bang Sakera 212 tidak pernah menyuarakan kebenaran. Bagaimana itu, Boy? Oke. Dari kemarin memang saya sedikit puasa internet. Memang sengaja saya nggak mau buat konten dengan alasan memang puasa internet. Ada kalanya kita istirahat. Karena kalau setiap hari kita ngonten kadang pikirannya kemana-mana. Karena bukan cuma 1 orang 2 orang yang kita hadapi nih, bahkan banyak. Kita harus juga punya teori, punya teknik untuk melawan daripada para pencaci ulama. Jadi tidak boleh gerusa-gerusu ya. Jadi kemarin saya istirahat, bukan berarti saya menyerah. Seperti itu. Jadi Sakera 212 tidak pernah ada keinginan untuk menyerah? No. Tidak ada, bosku. Oke, lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Oke. Pernah tidak ada rasa takut untuk menyuarakan kebenaran? Ya, mungkin dulu pertama kali terjun di dunia politik ini, di dunia pembelaan terhadap ulama, itu dulu saya pertama kali melawan si Abu Janda. Awal mula dulu karena niatnya masih belum kental. Mungkin ada sedikit rasa ketakutan ketika melihat komentar-komentar. Namun kalau sekarang tidak ada sedikit pun rasa ketakutan, bosku. Jadi selama itu benar, tetap maju akan kami perjuangkan. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Dengan dasar apa Bang Sakera 212 terjun di dunia politik? Oke. Dilandasi dengan dasar apa membuat konten seperti ini, membuat konten pembelaan terhadap ulama? Pembelaan. Yakni dengan didasari kecintaan terhadap ulama. Makanya kalau kita bilang cinta
pada ahlul bait, kepada dzurriyyah Nabi, tetapi kita tidak berjuang untuk membelanya ketika dicaci maki, maka cinta itu bullshit. Cinta itu Cinta itu bullshit, hanya omong kosong. Maka dari itu ketika kita sudah bilang cinta pada ahlul bait, yakni kita harus berjuang, boy. Cinta itu kan butuh pengorbanan. Oh, jadi butuh tindakan. Tindakan. Jadi harus ada reaksi dari cinta. Ya. Bukan cuma cinta di pikiran, tapi tidak ada di tindakan. Baik. Jadi lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa dampaknya setelah Bang Sakera 212 masuk di dunia politik? Dampak terendah ya dijauhin teman sih. Dijauhin teman yang dulunya teman-teman akrab, bahkan sampai saling rangkul. Cuman ketika melihat story saya, melihat konten saya seperti ini, banyak yang memberikan pendapat, hei kamu jangan lagi buat konten seperti ini, hei kamu gak bagus buat konten seperti ini. Cuman karena berhubung saya sudah mempunyai keyakinan bahwasanya apa yang saya jalanin ini ada di dalam posisi kebenaran, maka saya hiraukan semuanya. Lebih baik saya kehilangan 1000 teman daripada saya harus masuk ke gorong-gorong, apalagi masuk ke kaum kecebongkers. Seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernah tidak Bang Sakera 212 dikomen negatif atau bahkan sampai diteror? Ya, kalau itu udah langganan, bro. Udah langganan. Setiap saya buat konten di situ pasti ada komentar-komentar negatif yang memang ditujukan kepada saya. Tapi kemarin saya sempat istilahnya menelusuri, ada juga mungkin teman-teman yang pernah dulu akrab sama saya komentar cuman pakai akun bodong. Oh, akun bodong. Ya, seperti itulah, banyak komentar-komentar, termasuk orang yang neror di WA itu banyak. Cuman karena berhubung saya di sini mencoba untuk fokuskan diri membuat konten pembelaan, ya saya hiraukan. Ya, jadi tetap ya tujuannya lurus. Tapi setiap ada komentar-komentar yang masuk, kalau komentar enggak sih, karena terlalu banyak kayaknya komentar negatif. Tapi kalau sudah masuk ke WA, ranahnya sudah masuk ke WA, di situ kadang saya baca. Cuman enggak saya balas. Saya baca toh. Bang Sakera tidak pernah merespon. Enggak pernah merespon. Berarti Bang Sakera tahu bahwasanya itu akan berdampak negatif. Jadi Bang Sakera 212 tetap terhadap perjuangan. Jihad fisabilillah. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pernah tidak Bang Sakera 212 itu diteror secara langsung? Artinya saat keluar dari rumah mungkin diancam atau ditodong? Kalau untuk itu sih kayaknya belum pernah sampai mau ditodong. Tetapi kalau misalkan ketemu sama kaum kecebong pernah. Cuman mereka itu sok jaga jarak. Sok jaga jarak. Tetapi hal yang sangat ada perbedaan bagi saya ketika saya berubah konten seperti ini. Awal mulanya kan konten saya tentang persilatan. Ketika saya masuk ke konten pembelaan terhadap ulama, ketika saya keluar ini saya kayaknya harus pakai masker dulu sih. Jadi mengantisipasi takut terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kadangkala kejahatan itu terjadi bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan dari pelaku. Maka waspadalah, termasuk saya pribadi. Takutnya nanti orang-orang dari rumahnya nggak niat buruk, tapi ketika melihat saya di jalanan, mungkin orang-orang itu tidak suka dengan konten saya, langsung lah. Dan bedanya antara dulu dan sekarang. Kalau dulu ketika saya keluar ketemu dengan subscriber masih konten persilatan, mas foto mas. Tapi kalau sekarang, jangankan foto. Kadangkala orang yang melihat saya mungkin karena kesebalannya, kebenciannya, geram gitu ya, geram. Tapi lah sudah dianggap biasa, itulah kehidupan penuh dengan lika-liku. Lika-liku. Jadi tergantung kita gimana yang mau menjalaninya, kan seperti itu. Jadi hidup itu pasang surut. Kadang naik, kadang turun. Dan tentunya kita semua cinta terhadap kedamaian. Ya sudah. Terima kasih buat teman-teman yang nonton dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakera 212, salam setengah Studio Podcast. Sampai ketemu di lain waktu tentunya.